Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Kali ini kita mau lanjut lagi ya teman-teman, bahas FR SKB CPNS Perawat yang terbaru ya teman-teman, 2019-2020 part 2. Berdasarkan dari teman-teman yang udah tes kemarin-kemarin ya. Adapun subjudulnya di sini yang kita bahas yaitu ada keperawatan jiwa, ada gadar, dan ada bedahnya ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja, nggak perlu lama-lama lagi. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Nomor 1, seorang perawat yang bertugas di rawat inap RS Jiwa akan melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk strategi pelaksanaan pertama dengan pasien risiko bunuh diri. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat berdasarkan SP1P? Yaitu A. Melakukan kontrak treatment, B. Melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri, C. Mengajarkan cara-cara mengendalikan dorongan bunuh diri, D. Mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan klien, E. Mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan klien. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini yaitu E ya teman-teman, mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan klien. Pembahasan dalam SP1P, strategi pelaksanaan satu pasien yang meliputi fase orientasi, kerja, dan evaluasi mencakup komponen berikut. 1. Mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. 2. Mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. 3. Melakukan kontrak treatment. 4. Mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Yang kelima, melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Nah, itu dia tadi penjelasan soal nomor 1. Gimana teman-teman, sudah cukup jelas? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal nomor 1 ini? Oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Nomor 2, seorang perawat yang bertugas di rawat inap RS Jiwa akan melakukan terapi aktivitas kelompok atau TAK pada pasien dengan gangguan persepsi. Apakah tindakan sesi 1 yang akan dilakukan pada TAK tersebut? A. Perawat mengajarkan cara mengenal halusinasi. B. Perawat mengenalkan cara menghardik halusinasi. C. Perawat menganjurkan minum obat secara teratur. D. Perawat menganjurkan cara kegiatan terjadwal. E. Perawat menganjurkan bercakap-cakap dengan orang lain. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini yaitu A ya teman-teman. Perawat mengajarkan cara mengenal halusinasi. Pembahasan sesi 1 pada TAK bertujuan untuk mengenalkan pada klien tentang cara mengenal halusinasi yang meliputi isi, waktu terjadi, situasi saat terjadi, dan perasaan klien pada saat terjadi. Oke teman-teman, itu dia pembahasannya. Gimana? Apakah sudah cukup jelas? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini ya teman-teman? Teman-teman boleh komentar juga di bawah aja kalau teman-teman punya jawaban lain yang mungkin lebih baik dari pembahasan ini ya. Kita langsung lanjut aja ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 28 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan terdengar suara wheezing saat ekspirasi, nafas pendek dan dangkal, batuk-batuk namun tidak mengeluarkan dahak, respirasi 28 kali per menit, serta terdapat sianosis.
Keluarga klien mengatakan bahwa klien memiliki riwayat asma bronhial. Apakah tindakan keperawatan pada kasus ini? A. Pemberian mukolitik, B. Pemberian ekspektoran, C. Pemberian antihistamin, D. Pemberian bronchodilator, atau E. Pemeriksaan analisis gas darah. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini yaitu D ya teman-teman, pemberian bronchodilator. Pembahasan, pada klien dengan asma bronhial terjadi penyempitan bronkus akibat reaksi inflamasi oleh suatu alergen. Oleh karena itu, hal utama yang perlu dilakukan yaitu pemberian bronchodilator agar mendilatasi bronkus sehingga jalan nafas bebas kembali. Oke, itu dia teman-teman penjelasannya. Sudah cukup lengkap ya? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini ya? Teman-teman boleh komentar juga di bawah ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di sini pasien laki-laki umur 34 tahun masuk UGD. Pasien tidak sadar akibat kecelakaan lalu lintas jatuh dari motor. Terdapat luka pada sekitar wajah dan bahu serta kepala. Kulit tampak sianosis. Tidak ada pergerakan dada, nadi sangat lemah. Apakah tindakan awal yang dilakukan pada pasien tersebut? A. Berikan bantuan nafas, B. Hentikan perdarahan, C. Periksa jalan nafas, D. Perbaiki posisi, atau E. Beri minum. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu C ya teman-teman, periksa jalan nafas. Kita lanjut ke pembahasan. Saat dalam keadaan darurat, prinsip ABC selalu dikedepankan. Kondisi klien yang mengalami sianosis dan tidak ada pergerakan dada merupakan gejala bahwa klien mengalami hambatan pada jalan napas. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah memeriksa apakah ada sumbatan pada jalan nafasnya ya teman-teman. Nah, itu dia tadi penjelasannya. Gimana teman-teman, sudah cukup lengkap? Atau teman-teman punya jawaban lain juga untuk soal ini? Buat teman-teman yang bekerja di UGD mungkin sudah biasa ya menangani pasien yang seperti ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang terakhir yaitu di sini soal nomor 5. Seorang laki-laki umur 39 tahun mengalami luka bakar di bagian lengan kiri, lengan kanan, serta dada dengan luas luka bakar 27% dan berat badannya yaitu 30 kg. Klien akan mendapat terapi cairan ringger laktat. Berapa cairan yang diberikan pada 8 jam pertama? A. 1020 cc, B. 1220 cc, C. 1620 cc, D. 2100 cc, atau E. 3240 cc. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu C ya teman-teman, 1620 cc. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Di sini kita menggunakan rumus formula Baxter. Karena yang dicari merupakan kebutuhan cairan 8 jam pertama, kita bisa menggunakan rumus setengah dalam kurung 4 cc dikali kilogram berat badan dikali persen luas luka bakar, atau 4 cc dikali kilogram berat badan dikali persen luas luka bakar dibagi 2 ya teman-teman, sehingga jika dijumlahkan menghasilkan 3240
lalu dibagi 2 yaitu 1620 cc. Nah, itu dia teman-teman penjelasannya gimana. Apa sudah lengkap atau teman-teman punya jawaban lain atau teori lain yang bisa sharing jawaban tentang soal ini ya teman-teman. Oke, itu dia tadi soal dan pembahasan dari FR SKB CPNS yang terbaru dari teman-teman yang udah ikut ujian 2019-2020 ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, Hardi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.